Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuin Sigit dari kelas 12 Ramin. Di sini saya akan menceritakan kembali ringkasan film tentang November 1828. November 1828 adalah film yang diproduksi pada tahun 1979 dan disutradarai oleh Teguh Karya. Film ini dibintangi oleh Slamet Raharjo, Rahmat Hidayat, dan Yenny Rahman. Film ini mengandung tema loyalitas dan pengkhianatan dan sempat menyabet beberapa piala citra di tahun 1979. Film ini memamerkan tradisi masyarakat Jawa yang sangat liat untuk ditindas. Di tengah suasana perang di Ponorogo, Kapten Debors yang diperankan dengan sangat baik oleh Slamet Raharjo, sosok Indo yang sangat ingin menjadi Belanda murni, hendak membuktikan diri sebagai prajurit hebat. Pembuktian itu bisa diperoleh bila dia berhasil menangkap Sentot Prawirodirjo, otak peperangan di Ponorogo. Kisahnya berlangsung di desa Sambiroto, November 1828. Untuk maksud ini, Debors menggunakan segala cara dan tidak memperdulikan nyawa orang. Di pihak lain, pengikut Sentot menyusun perlawanan dengan sangat licin, sehingga bisa memasuki seluruh lapisan pertahanan Belanda dan tahu rencana-rencana Belanda. Puncak ketegangan adalah ketika konflik antara Debors dengan Kromo Ludiro yang diperankan oleh Maruli Sitompul. Untuk mengetahui persembunyian Sentot, Debors memaksa Kromo Ludiro untuk buka mulut dengan cara menyandera istri dan anak bayinya. Sepanjang proses interogasi dan mata rantai peristiwa yang ditimbulkan, terlihat bahwa di balik konflik antara Belanda dan rakyat Jawa ini sebenarnya berkecamuk konflik internal yang tak kalah dahsyat dalam diri tokoh-tokohnya. Film ini mengingatkan bahwa permusuhan atau sikap agresif berlebihan terhadap orang lain seringkali merupakan ungkapan yang tak disadari dari ketegangan dalam diri orang itu sendiri. Kontras yang menarik perhatian juga ditunjukkan dalam sosok Kapten Debors dan Letnan Van Aken. Kapten Debors pada film ini banyak disulut oleh ambisi pribadi. Ia gerah karena perwira lain yang lebih muda dari dia ternyata sudah meraih pangkat yang lebih tinggi. Alasannya karena ia merasa mereka orang Belanda tulen, sedangkan ia hanya seorang Indo-Belanda. Dan Van Aken juga hanya seorang Indo. Sebaliknya, Letnan Van Aken diam-diam bersimpati terhadap rakyat Jawa dan menolak untuk menghalalkan segala cara. Kalau dicermati, di pihak-pihak yang berkonflik secara frontal adalah para bawahan. Para atasan, dalam hal ini Belanda dan Pangeran Diponegoro, hanya berada di latar belakang. Di pihak Belanda sebenarnya bahkan tidak ada orang Belanda, hanya ada sejumlah perwira Indo dan yang lainnya adalah prajurit bayaran. Pangeran Diponegoro sendiri hanya diperbincangkan, yang muncul di layar adalah orang kepercayaannya, yaitu Sentot Prawirodirjo. Itu pun ia ditampakkan dalam citra mesianis, muncul pada detik-detik terakhir untuk memetik hasil perjuangan gotong royong. Sekian ringkasan film dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.